setengah jam ya? Sampai setengah dua ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim. Masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Wa sallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Segala kemuliaan dan keagungan hanyalah milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan rahmat Allah kita. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat keluarga besar Bang Kalsel Banjarmasin, pada kesempatan siang ini kami ditugaskan untuk menyampaikan tazkirah yang berkenaan dengan zakat. Kita awali pembahasan kita dari pengertian zakat. Secara bahasa, zakat ini berarti nama yang artinya adalah kesuburan. Bisa juga berarti toharah yang bermakna kesucian, barokah yang artinya keberkahan, dan bisa berarti juga sebagai tazkiyah, mensucikan. Secara syara, pertama, zakat ini merupakan suatu ibadah yang mendatangkan kesuburan pahala. Karenanya dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan zakat. Yang kedua, bermakna suatu kenyataan jiwa yang suci. Para alim ulama mengartikan zakat seperti Imam Nawawi, bahwa zakat itu mengandung makna kesuburan. Abu Muhammad Ibnu Qutaibah menyatakan bahwa lafaz zakat itu diambil dari kata zakah yang berarti nama, kesuburan, dan penambahan. Abu Hasan Al-Wahidi mengatakan bahwa zakat itu adalah mensucikan harta. Sedangkan secara syara, sebagaimana Al-Mawardi di dalam kitab Al-Hawi mengutarakan bahwa az-zakatu ismun li ahdi say'in mahsusin min malin mahsusin ala awsafin mahsusatin li ta'ifatin mahsusah, dimaknai sebagai sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu. Asy-Syaukani berkata, "I'ta'u juz'in minan nisabi ila fakirin wa nahwihi ghaira mutasifin bimani'in syar'iyyin yamna'u minat tasarrufi ilaih." Memberi sesuatu bagian dari harta yang sudah sampai kepada nisab,
yang diberikan kepada fakir dan sebagainya sesuai dengan ketentuan, yang tidak bersifat dengan sesuatu halangan syara yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya. Secara sederhana kita memahaminya dari beberapa pengertian tadi. Zakat adalah bagian dari harta kita yang dititipkan oleh Allah, dikeluarkan dalam kadar ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah kepada golongan yang juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dasarnya zakat ini kemudian terbagi menjadi dua hal. Yang pertama disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu bisa emas, perak, binatang, bahkan hingga tumbuh-tumbuhan, buah-buahan maksudnya, dan barang perniagaan. Sedangkan yang kedua yang disebut dengan zakat nafas, atau lebih sering dikenal oleh kita dengan zakat fitrah, yang dikeluarkan sebelum pelaksanaan ibadah Idul Fitri. Nah, kira-kira ini masa-masanya kita menyiapkan untuk mengeluarkan bagian dari harta kita, khususnya makanan pokok gitu ya, yang dinamakan dengan zakat fitrah. Asal muasal dari zakat ini difardukan sejak tahun kedua Hijriah. Pada saat itu yang menerima masih dua golongan, karena belum turun ayat yang menjelaskan tentang 8 asnaf itu. Jadi dua golongan itu ialah fuqara dan masakin, orang yang fakir dan orang yang miskin. Walaupun kriterianya agak sulit ya, karena tatarannya adalah ijtihad. Kalau disebutkan hal yang paling pokok di dalam hidup kita, sebagaimana diutarkan di dalam surah Yasin ayat 33 hingga 35, yakni sandang, pangan, papan. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhratna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa anabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim afala yashkurun. Dan suatu tanda kemahabesaran Allah ialah bumi yang tadinya mati, ahyainah, kemudian dari bumi itu dihidupkan, wa akhratna minha habban faminhu yakulun, dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Ini tentang makanan pokok. Kita beras, masyarakat Timur Tengah tepung, gandum, semua dari biji-bijian yang ditumbuhkan oleh Allah di muka bumi. Ada yang jagung, ada yang sagu, macam-macam dari biji-bijian yang tumbuh di bumi Allah. Kemudian di ayat ke-34-nya, dan kami adakan kebun-kebun. Di situ disebutkan min nakhili wa anabin, kurma, anggur. Di situ dicontohkan. Karena ada juga masyarakat khususnya di Timur Tengah, bisa jadi bukan gandum yang dianggap utama bagi sekelompok orang, tetapi adalah kurma. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan padanya mata air, artinya di bumi Allah. Jadi jelas ini pangannya sudah makanannya, makanan pokok dengan minumannya. Liyakulu min samarihi, agar mereka memetik daripada hasilnya, samarot, buah-buahan. Ada juga yang menjadikan buah itu sebagai makanan utama. Wa ma'amilatu aydihim, dan mereka mendapatkan apa yang diusahakan oleh tangan mereka dari bumi Allah. Maka jadilah keperluan kita, keperluan primer lainnya, sandang, papan, rumah tempat tinggal. Jadi mau, itu kan keperluan utama tuh. Papan misalnya, ya anggap gedung kita, mau dia semennya, mau dia pasir, mau batunya, mau dia
besinya, apapun dari bumi Allah. Lalu ditutup afala yashkurun, lalu mengapa mereka tidak mensyukurinya. Jadi tiga ini adalah pokok primer. Nah, ada orang mengatakan bahwa jikalau ada orang tidak memiliki ketiganya, jadi pakaian ini hanya yang dikenakan yang tidak layak, katakan demikian. Rumah dia nggak punya, mungkin numpang dengan orang lain. Pangan, untuk nanti malam buka puasa aja dia bingung dari mana mau buka puasa. Nggak ada dananya, nggak ada uangnya. Maka kalau orang tidak memiliki tiga hal ini dikatakan fakir. Ya, jadi ini ukuran tataran ijtihad. Apa yang disebut dengan fuqara itu? Nah, dia tidak memiliki itu. Adakah orang sekarang yang fakir? Bisa jadi ada. Atau bisa jadi orang yang berpunya pada awalnya cukup satu percikan api, nauzubillah, Allah jadikan habis rumahnya terbakar, maka dia bisa jadi jatuh fakir langsung. Fakir. Dan yang dikatakan miskin bisa jadi karena ia tidak memiliki salah satu atau salah dua di antara tiga hal tadi, maka dikatakan dengan miskin. Jadi lebih rendah fakir, kemudian di atasnya adalah miskin. Nah, itu pada awalnya zakat ini diberikan. Jadi perintah zakat ini di tahun kedua Hijriah diberikan kepada fuqara dan masakin. Disebutkan saat Mu'adz bin Jabal hendak pergi ke Yaman dan ya katakan menjadi kepala pengadilan gitu. Disebutkan hadis Rasulullah SAW kepada beliau ini, innallaha aftarada alaihim sadaqatan tukhadu min aghniyaihim fataraddu ala fuqaraihim. Ini disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal. Sesungguhnya Allah mempardukan atas mereka, ya, jadi siapapun termasuk orang Yaman pada saat itu, saat Mu'adz bin Jabal disuruh untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari agniyaihim, orang-orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, yang diberikan itu kemudian kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, pada saat itu masih fuqara dan masakin sampai tahun ke-9 Hijriah. Karena ayat yang menerapkan bahwa golongan yang menerima zakat adalah 7 atau 8 golongan yang disebut dengan 8 asnaf itu, fuqara, masakin, riqab, budak, kalau masih ada juga sekarang budak, kemudian mu'allaf, orang yang masuk Islam. Walaupun pada era Umar bin Khattab mu'allaf ini tidak diberikan oleh Umar bin Khattab. Alasan Umar, dulu Islam lemah sehingga kadang ada orang masuk Islam itu karena mengharap zakat. Sekarang Islam kuat, kata Umar, jadi tidak ada lagi alasan masuk Islam karena dia fakir tadinya. Jadi masuk Islam karena memang ini dia ingin menginginkan Islam sebagai agamanya. Jadi waktu era Umar pernah itu tidak diberikan kepada mu'allaf. Kemudian gorimin, ya, orang yang berutang tapi nggak bisa bayar utang. Jadi bukan hanya sekedar orang yang berutang, nah, karena dia berutang dan tidak bisa, tidak mampu membayar daripada utangnya. Kemudian ada sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, dulu kan jelas ini sabilillah ini orangnya berperang gitu kan, orang yang berperang. Kemudian Ibnu Sabil, ya, orang dalam perjalanan habis bekal itu Ibnu Sabil. Termasuk bahasan Ibnu Sabil itu orang gelandangan, termasuk Ibnu Sabil ini anak yang ditelantarkan, anak yang dibuang, tidak diurus gitu ya. Nah, itu di surah At-Taubah ya, ayat 100, mohon maaf, ayat 58 sampai 60.
Nah, baru di tahun ke-9 daripada Hijriah. Baik. Nah sekarang kita memasuki kepada zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi khusus pada hari ini insya Allah kita membahas tentang zakat fitrah. Apa yang disebut dengan zakat fitrah? Walau pada hakikatnya zakat yang dikeluarkan fitrah kesucian di dalam diri. Ini, makanya kalau kita berbicara tentang zakat fitrah tinjauannya bisa tekstual sebagaimana prakteknya kita biasa zakat fitrah, atau pemahaman dibaliknya, hikmah apa yang sebenarnya dizakatkan. Kalau misalnya hikmahnya, sebelum kita masuk kepada yang tekstualnya, setiap kita kan dilahirkan atas fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan atas fitrahnya, suci dia, suci. Nah, pada anak ini wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah berikan sifat-sifat kemuliaan sebenarnya, yang itu diberikan juga kepada Nabi Adam alaihissalam. Sifat kemuliaan ini menempel pada diri kita sejak lahir, sudah ada tanpa perlu diajari. Misal kasih sayang, anak menangis, dia baru lahir, anaknya ya baru seminggu lah. Adakah kemudian kalau kita ajarkan kepada si anak, nah kalau kamu menangis nanti kalau mama dekap berhenti nangis ya anaknya, dia nggak paham itu si anak, nggak akan paham. Tapi betul saat ia menangis diangkat oleh sang ibu begitu, ditepuk-tepuk ringan, disayangin ini apa, kadang bahasa cucu jangan nangis sayang gitu kan, berhenti tangisnya. Artinya si anak ini merasakan kasih dan sayang, sudah ada itu tanpa perlu diajari. Seiring waktu kita nggak pernah bicara sama anak kita, nak kalau kamu ditinggal sendiri di rumah, kamu gak akan aman, kamu tidak akan nyaman. Gak pernah kita ngajarin itu. Tapi coba saja anak kita, tinggalkan dia di rumah sendiri, kunci pintunya, pergi kita. Anak ini merasa tidak aman, merasa tidak nyaman. Dari mana itu datangnya? Fitrah. Menangis anak ini, menangis ya. Fitrah yang itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat kemuliaan yang kemudian kala malaikat dan iblis disuruh sujud, fasajadu ila iblis, sujudlah para malaikat ini kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar, dia sombong, karena dua pola pandang yang berbeda. Malaikat memandang fitrah, sifat kesucian dalam diri Adam itu ada ditiupkan ya nama-nama seluruhnya yang itu bersumber dari nama Allah. Yang itu misalnya, oh cahaya, gak melihat lampunya, ini lampu tapi manfaatnya, sifatnya adalah cahaya, memberi cahaya. Nah itu tahu Nabi Adam seluruhnya. Yang itu diutarkan, kemudian malaikat sujud karena sifat-sifat kemuliaan itu. Iblis tidak mau sujud. Iblis beda pola pandang. Iblis pola pandangnya adalah physically, sehingga kata iblis, Adam kan tercipta dari tanah, aku dari api, lebih mulia api daripada tanah. Itu menurut iblis. Nah, jadi fitrah itu ada di dalam diri kita, sifat kasih sayang, sumbernya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim kan ya, pengasih dan penyayang. Sabar, kita senang dengan orang yang sabar. Dari mana rasa senang? Fitrah yang berbicara. Ya, sabar. Dari mana sumbernya? Allah As-Sabur, begitu kan? Lemah lembut, kita senang dengan orang yang lemah lembut. Kita tidak senang dengan orang yang berbicara kasar. Dari mana lemah lembut itu? Allah Al-Latif. Nah, saat kita menzakatkan fitrah, artinya mengeluarkan sifat-sifat kebaikan. Itu hikmahnya.
maka kembalilah ia kembali kepada fitrah dengan cara menzakatkan fitrahnya, mengeluarkan, sehingga orang setelah Idul Fitri seharusnya orang yang memahami ini, yang tadinya dia pemarah nggak jadi pemarah lagi, jadi orang yang penyabar. Yang tadinya kasar, dia nggak kasar, jadi orang yang lemah lembut. Kenapa? Dia sudah menzakatkan fitrahnya, dikeluarkan sifat-sifat kemuliaan itu. Nah, baiklah. Itu hikmah, salah satu hikmah daripada zakat fitrah. Maka kemudian ia akan menemukan Idul Fitri, hari di mana ia kembali kepada fitrah, karena sifat-sifat jeleknya tidak ada. Yang dikeluarkan hanya sifat-sifat yang baik, kefitrahan dirinya yang dikeluarkan. Baik. Nah, sekarang kita memahaminya secara pemahaman tekstual. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadana tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari segala perkataan yang keji dan buruk yang mereka lakukan dalam mereka berpuasa, dan untuk menjadi makanan bagi orang yang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Maksudnya apa? Ya, kita selama 30 hari berpuasa, siapa tahu ada kata-kata rafath yang jelek, yang buruk, bahkan membicarakan orang lain. Kalau dia salah pembicaraan jatuhnya kepada fitnah, kalau dia benar pembicaraannya bisa jadi masuknya kepada ghibah. Jadi puasa seperti ini ada cacatnya. Nah, untuk menutupi cacat itu maka dikeluarkanlah zakat fitrah. Itu hikmahnya di dalam hadis ini. Selain itu adalah berbagi kepada mereka yang memerlukan. Di sini disebutkan wa tu'matan lil masakin, menjadi makanan bagi orang-orang yang miskin. Kalau di dalam Al-Quran bagaimana dalilnya? Ada tafsir secara khusus, tapi ada tafsir yang secara umum. Dari surah Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Nah, menurut Ibnu Huzaimah ini berkenaan dengan zakat fitrah. Beruntunglah, sungguh telah menang orang yang membersihkan diri, tazakka, orang yang berzakat. Wa dan dzakara asma rabbih fasalla, menyebut nama Allah yang disebut dengan takbir, takbirnya, tahmidnya, tahlilnya kan pada saat Idul Fitri, membesarkan Allah. Fasalla, lalu mengerjakan sholat. Nah, dimaknai oleh Ibnu Huzaimah yang dimaksud dengan sholat di sini adalah Idul Fitri. Jadi beruntunglah, sungguh telah menang siapa? Orang-orang yang membersihkan dirinya dengan cara ia berzakat fitrah, dan ia yang menyebut nama Allah, Allahu Akbar dan seterusnya, itu artinya membesarkan nama Allah. Dan ia salat, yang dimaksudkan adalah dengan salat Idul Fitri. Ini pemaknaan secara khusus. Walaupun pemaknaan secara meluasnya, umumnya, tidak mesti mengenai masalah zakat, tidak mesti menyebut nama Allah ini adalah takbiran, itu tidak mesti, kapan saja bisa. Salat tidak mesti Idul Fitri, salat yang kita kerjakan 5 waktu pun ya termasuk begitu. Ini tentang hukum daripada zakat fitrah.
Hikmah utamanya apa? Tadi sudah disebutkan bahwa zakat fitrah adalah tuhuratan lisoim, yakni mensucikan orang yang berpuasa minal lagwi, dari segala perbuatan keji, bahkan warrafas, perkataan yang sia-sia, wa tu'matan lil masakin, dan untuk memberi makan kepada orang miskin. Man addaha qabla sholati fahiya zakat. Nah, apabila itu diberikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka ia disebut dengan zakat. Zakatun makbulah, yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati, tapi siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri maksudnya, fahiya sodaqatun, itu nilainya sodakoh saja. Minas sodaqat, dari sodakoh yang banyak. Hanya satu sodakoh daripada sodakoh yang banyak. Berapa kemudian jumlah daripada orang yang berzakat fitrah ini? Baik. Orang yang berzakat fitrah, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin alal abdi wa hurri wa dzakari wa unsa wa shagir wa kabir minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah ini untuk mengeluarkan satu gantang, satu sa' kalau dalam bahasa Arabnya, satu gantang kurma, satu gantang syair, ya sejenis kayak padi Belanda begitu, atas budak dan orang mereka, laki-laki, perempuan, kecil, besar, dan segenap orang muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mohon maaf. Jadi untuk fitrah tidak terkecuali seluruh muslim. Seluruh muslim harus wajib mengeluarkan zakat itu. Berapa besarannya? Satu sa' atau satu gantang. Senilai apa itu? Berdasarkan PMA nomor 52 tahun 2014 pasal 30 ayat 1, berdasarkan telaah para ulama, Majelis Ulama Indonesia khususnya, telaah para ahli, maka satu sa' ini diukur, satu gantang itu diukur, satu genggam. Ini ambilan satu sa', satu genggam dua tangan. Maka diukur, dikonversi ke liter dan dikonversi ke kilogram. Ke liter 3,5 liter. Ke kilo 2,5 kilogram. Apa yang disebut dengan 3,5 liter, 2,5 kilogram? Bahan makanan pokok. Ya. Karena di situ tidak disebutkan sebenarnya untuk zakat fitrah ya, uang, tidak. Tapi makanan pokok. Menurut mazhab Syafi'i, makanan pokok. Guru-guru kita, guru Sekumpul, almarhum Guru Zuhri, sama beras, makanan pokok. Adakah memungkinkan untuk uang? Walaupun ada pendapat yang lain, tapi afdolnya adalah makanan pokok. Nah, makanan pokok artinya baras. Kayak apa kalau hendak duit? Ya udah, barasnya juga, duitnya jadi sedekah. Kalau hendak duit, kayaknya lebih manfaat uang deh. Iya. Tapi untuk zakat fitrah, baras. Uangnya kalau hendak dikasih karena lebih bermanfaat, kasihkan. Sebagai penambah sedekah. Nah gitu ya.
Walaupun ada yang berpendapat bahwa duit boleh lebih praktis. Tapi kalau ditanya ke kami, tetap mengikuti guru-guru kita, afdal, sangat amat utama beras. Oh, kalau gitu amil. Nah, jadi kan ini ya, selain yang fakir miskin yang bisa menerima adalah amil. Amil ini adalah orang yang mengurus, menerimakan dan mengurus untuk menyerahkan kepada mereka yang berhak untuk menerima, itu amil. Nah, jadi kata amil, kalau memang beras, nanti uang itu kami berikan beras. Lalu macam-macam ini. Makanya agak dilema, problemnya banyak. Pertama misalnya, ada masjid amil yang ia menyediakan beras di belakang. Datang, akad nih, ini diambil beras. Ambil, akadnya di atas beras juga, walaupun muzaki, orang yang berzakat ini menyerahkan uang. Akad di atas beras, baik. Datang lagi berikutnya, uang lagi, akad di atas beras ini lagi, maka ini sudah zakat turang. Artinya tidak boleh bahasanya menjual belikan zakat orang ini. Oh, kalau begitu kami sediakan banyak beras, gitu kan? Datang orang, akad bahwa dia berzakat dan saya amil menerimakan zakat ini untuk disalurkan kepada yang berhak. Baik. Nah, kan ini sudah, singkirkan, ambil lagi yang lain. Nah, permasalahannya tuh belanja zakat tuh dari mana uangnya? Uang masjid. Berarti ampun masjid dijual belikan gitu. Dari infak orang. Dari infak orang ke masjid dijual belikan. Permasalahan lagi. Permasalahan yang ketiga, kalau itu terjadinya di dalam masjid, maka dilarang jual beli di dalam masjid, kan begitu? Tidak boleh orang berjual beli di dalam masjid kecuali di luar, ya, kecuali di luar. Jadi banyak itunya, apa problemnya kalau masalah uang. Kalau itu memang untuk zakat fitrah. Nah, beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal memang uang, kan zakat mal. Berapa kalau zakat mal? 2,5%. Dari mana? Dari harta yang itu sampai 1 haul tidak bergerak. 1 haul berarti 1 tahun. Di tabungan misalnya nggak bergerak gitu. Nah, atau disimpan di rumah setahun nggak bergerak dan dia tidak memiliki utang. Syaratnya dia tidak memiliki utang. Berapa jumlahnya? Kalau sampai kepada nasabnya, berapa nasabnya? 85 gram emas. Kita pukul rata saja untuk mempermudah menghitung. 1 gram emas sekarang berapa? Ya, anggap 1 juta gitu ya. Walaupun lebih ya, ini supaya mudah. 1 juta. Berarti dia menjadi wajib pajak. Wajib pajak ya, wajib zakat. Wajib zakat. 85 kali 1 juta. Berarti berapa? 8 berapa tuh? 85 juta ya? Berarti kalau orang memiliki duit 85 juta dan itu bertahan 1 tahun, 1 haul, maka wajib dizakati 2,5%. Zakat ini mal, zakat mal namanya. Termasuk zakat fitrah. Kalau memiliki keluarga nih yang dia miskin fakir, itu lebih utama, diberikan daripada yang lainnya, lebih utama.
Bagaimana kalau melalui badan amil zakat? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cuma harus saya kritik sedikit nih. Ada orang yang membuat anggap perusahaan, tapi perusahaan ini dianggap kayak amil zakat. Jadi orang menerima, nanti kami yang menyalurkan. Pertama kritiknya, kalau itu zakat fitrah nggak boleh ditahan sebelum pelaksanaan Ain, itu harus sudah dibagikan, gitu. Ya. Karena awalnya ditahan, kecuali zakat mal itu bisa ditahan. Yang ulun kritik adalah menggaji pegawainya dari mana? Kalau hitungan amil dapat boleh, ya. Berarti fluktuatif, tidak persis sama bulan ini dengan bulan depan, tidak. Ya. Kalau hitungannya seperti UMR dianggap gaji dan gaji itu diambil zakat, nggak boleh zakat itu buat gaji. Jadi masalah kalau ambil kemudian beberapa orang gajinya bulanan, gaji bulanannya diambil dari zakat orang, nggak boleh. Yang kedua, peruntukannya nggak boleh orang zakat yang itu 8 atau 7 asnaf yang kemudian misalnya kami membuat badan amil, ya, kami bikin parsel, kami berikan itu kepada pejabat-pejabat, nggak berhak mereka. Dari mana biaya parsel ini? Dari zakat masyarakat, nggak boleh. Termasuk bantuan, maka dikhususkan kepada 7 asnaf, sensitif betul mengenai masalah zakat ini. Apalagi fitrah. Fitrah, kenapa jadi uang tadi banyak masalah? Gitu. Yang terakhir permasalahannya, khawatir terjadi fitnah bagi siapa? Amil. Karena amil berhak untuk menerima zakat, udah beras bagikan, uang kita semua, ya. Kadangkah menjadi fitnah? Begitu. Padahal bagi amil secukupnya saja untuk mengambil bagian daripada itu. Nah, jadi sekali lagi, kalau memang pengen ikhlas untuk menjadi amil, maka zakat fitrah supaya tidak ada permasalahan kembali kepada dasar hukumnya, makanan pokok bukan uang, itu aja. Makanan pokok itu untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal, sebenarnya lembaga apapun itu yang dia menampung zakat mal, auditnya bukan BPK, audit ulama, entah majelis ulama. Peruntukannya untuk apa? Peruntukannya untuk apa? Dia bukannya, kan ada mualaf, orang-orang kita yang misalnya dari mana, yang pegunungan Meratus yang baru masuk Islam, dia kan perlu bimbingan ke situ lebih pas daripada misalnya kritik beberapa lembaga parsel. Dah, untuk siapa parselnya? Ditanya dari mana dananya? Ya dari sodakoh, zakat yang dikumpulkan. Dah pas kan? Tidak pas. Nah, khawatirnya juga kalau begini akan berdiri lembaga-lembaga amil zakat, tapi niatnya adalah bisnis oriented. Kenapa? Nggak rugi kok. Karena amil berhak. Begitu kan? Maka saya berhak untuk mengambil, kan? Kalau pikiran orang seperti itu gawat kita. Maka saya dan kami berhak selaku amil mengambil bagian ini, tapi berlebihan, tidak nang secukupnya. Bahkan digajikan setiap bulan, lebih daripada di atas UMR. Anggap setiap bulan dia dapat 8 juta. 8 juta dari mana? Tupang zakat orang. Dia mau netapin 10 juta. Kan kami berhak ambil. Gawat kalau di bisnis oriented kan gitu. Nah, baik. Jadi ini problema di dalam masalah pajak. Maka afdol sebetulnya
Kalau punya keluarga yang fakir, yang miskin, itu yang lebih dulu kita salurkan zakatnya. Atau orang tua kita yang sudah tidak bekerja lagi, yang kesulitan ekonominya, itu yang justru afdal untuk dibantu. Karena masuknya kepada fakir dan miskin. Baik, ini saja. Ternyata sudah lewat waktunya. Mohon maaf ya atas segala kekurangan. Sekedar mengenai masalah zakat fitrah. Mudah-mudahan zakat yang kita fitrahkan itu, beras nanti itu, niatnya adalah memang betul-betul untuk mensucikan diri kita, karena puasa kita pasti tidak purna. Jadi sehingga ibadah puasa kita diterima oleh Allah, dan kita ingin mengangkat kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Potensinya begitu luar biasa, jauh sebenarnya lebih kalau kata orang tuh lebih seksi daripada pajak. Kalau zakat ini bisa diberdayakan. Baik. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma ya Allah, hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil